suara saya, Mbak. Iya, maaf, Miss. Miss, Kenapa? saya kan itu, kan saya anak luar kan, baru di luar 2 tahun, terus saya mau nyerahin diri itu gimana, Miss? Kamu datang aja ke itu, Mbak, ke Kowloon Bay. Enggak, itu takut, itu masalahnya itu paspor saya kan dulu dipinjam sama orang kan, orang itu nggak tahu kemana sekarang. Ya udah nggak apa-apa lo laporan kehilangan deh kantor polisi lo. Paspormu hilang selesai, nggak ada masalah. Itu nanti langsung ditahan apa gimana? Soalnya aku belum pernah masuk. Ditahan enggaknya kan tergantung dari imigrasi. Sekarang apa yang kamu perlu lakukan adalah pertama datang aja ke kantor polisi buat laporan. Ada di mesin kok. Cuman di mesin aja diketik-ketik namamu terus keluar kertas itu kamu datang ke Kowloon Bay. Oh gitu. Oke, soalnya aku takut kelamaan di luar dan Miss. Lah kenapa kamu dulu di luar, Dok? Dulu itu gini loh, Miss, kan saya ke Hongkong kan itu kan calling visa sama kakak saya. Yes, itu tuh ternyata itu pembantunya berdua kan sama kakak saya. Setelah kakak saya itu apa namanya, dia cuti, tahu-tahu itu nggak tahu kakak saya itu ngomong apa aja sama majikan sampai tiap hari itu berantem terus gitu, terus akhirnya saya notice. Ya, di saat saya notice, saya cari majikan udah jimeng, nggak tahu kenapa visa saya nggak turun. Kakakmu kandung. Kakak sepupu. Kakak sepupumu sendiri memusnahkanmu. Iya. Wah. Terus? Terus habis itu kan saya notice, terus habis itu saya notice Miss, saya ya udahlah, saya cari majikan lain, agent saya pun nggak mau bantu, saya pindah agent. Nah setelah saya cimeng itu kan tahu-tahu pas perjalanan visa saya nggak bisa turun. Akhirnya saya bingung kan, Miss, itu saya baru 1 tahun di Hongkong, kenapa visa saya nggak turun? Terus aku bilang, exit saya pun ditolak kan, Miss. Terus? Terus habis itu ya udahlah, mungkin ini jalan saya. Terus saya memanfaatkan waktu itu 2 tahun di luar, saya cari kerja. Pertama saya ketipu, Miss, ketipu sama orang yang bikin pasporku itu. Ya udahlah, aku ikhlas, Miss. Ya udah gak apa-apa. Terus saya cari kerja. Alhamdulillah itu saya dapat job jingkit kan selama 2 tahun. Saya baru libur 2 minggu ini, Miss. Saya diliburkan 2 minggu ini karena kan ada pemutihan itu kan. Saya baru libur 2 minggu ini, tapi saya bilang ya udahlah, saya pulang aja. Saya juga nggak mau sayun, Miss. Saya takut kan. Soalnya dari pertama kosong saya nggak pernah sayun. Makanya saya mau mundurin, intinya mau pulang aja lah, Miss. Alhamdulillah juga selama 2 tahun itu saya kirim ke rumah buat beli apa biar keluarga saya nggak tahu kalau aku di sini kaburan gitu loh, Miss. Keluargamu nggak tahu kaburan. Terus kakak sepupumu piye, Dok? Nggak tahu. Sekarang dia di mana nggak tahu. Aku udah bodo amat lah, Miss. Yang penting dia itu nggak ganggu hidupku gitu. Yang penting aku nggak punya hutang, nggak punya tanggungan sama di sini. Jadi selama aku 2 tahun itu, aku ya niat kerja buat anakku. Soalnya kan ada orang tua juga kan, Miss. Berarti nggak ada jaminan saudara sendiri bahwa ke luar negeri itu akan enak ya, Dok ya? Iya, Miss. Aku ternyata setelah dia cuti, dia kok kayak gitu. Oke. Oke. Jadi kenapa kamu nekat telepon Miss Yuni? Nggak takut kamu telepon Miss Yuni? Kenapa aku takut? Aku nggak salah kok. Aku kan juga kosongan, aku di jalan yang benar. Aku nggak menipu orang. Oke, siap. Dan selama ini pun aku kerja pun kerja halal. Oke. Buat anakku. Oke, siap. Tak kasih alamatnya Kowloon Bay. Kamu yang penting sekarang adalah kalau kaburan paspor nggak ada, kamu harus lapor polisi dulu. Lapor polisi nggak perlu datang ke polisinya, nggak. Kantornya saja, di situ diketik aja, Dok. Diketik aja. Terus habis itu akan keluar kertas. Setelah keluar kertas itu baru kamu ke Kowloon Bay. Tapi aku takutnya gini loh, Miss. Setelah aku menyerahkan diri, aku kan lama di luar, Miss. Nggak tahu kenapa. Kalau aku silang sama polisi itu juga nggak mau nangkep aku. Nggak nanyain sampai itu kenapa sampai aku tadi malam kan. Itu kan kemarin kan tanggal 4 Juni kan, itu kan Miss, hari yang pemberantasan mahasiswa itu. Aku tuh
di jalan biar aku ketangkep, tapi dia juga gak nangkep, nggak nanyain aku. Ya karena mereka bukan nangkep anak OS, Dok. Dia itu mengamankan jalannya unjuk rasa. Dia nggak ada hubungan dengan anak OS, Dok. Targetnya kan bukan anak OS. Sampai aku gini, ya Allah, aku takutnya gini loh, Miss, kan ini aku baru selama aku ketipu itu, terus aku cari kerja dapat orang amanah kan, terus baru kali ini 2 minggu ini aku libur kan, belum sampai 2 minggu sih, aku takutnya ini juga banyak yang nawarin kan, sayuan itu, tapi aku nggak mau, Miss, aku takut. Iya, itu sudah tak kasih alamatnya bagaimana caranya ke Kalun Bendo. Yang pertama sekarang kamu ke kantor polisi laporan dulu nih. Laporan Iya, paspormu hilang tadi, dapat kertas langsung ke sana saja. Bawa uang 500 ya, Ndo ya, itu buat jaminan. iya, Miss, iya. Mm-mm. Kalau masalah jaminan aku udah pernah lihat live-nya Miss Yuni kan Heeh. suruh itu. Jadi kamu nggak akan ditangkap. Tapi kalau kamu ditangkap di jalan, kamu dipenjarakan. Tapi kalau kamu laporan, kamu nggak dipenjarakan. Oh gitu, Miss. Heeh. Jadi kamu nggak Iya, Miss. dipenjarakan. Heeh. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Iya, Miss. Heeh. Berarti intinya adalah yang bawa saudara sendiri pun bukan jaminan kita Terus bahagia. soal tiket itu gimana, Miss? Kita beli sendiri apa Oke, tak gimana? ceritakan ya awal kronologi kalau kalian overstay di Hong Kong. Ini ceritanya ya, dengarkan, ojo nangis dulu. Pertama, Iya, jika paspormu hilang, kamu datang ke kantor polisi melaporkan paspor. Wewe, ojo kemercek we, handphonemu. Tak keplak kan kok. Jadi pertama kali kamu datang ke kantor polisi, ada mesin di situ, ketik namamu semuanya. Setelah itu keluar kertasnya. Setelah keluar kertasnya, kamu ke Kalun B melaporkan diri. Ada uang jaminan 500 di situ, 500 sampai 1000. Setelah itu ada orang yang akan translate kamu bahwa kamu ingin pulang Indonesia. Jika kamu bernasib baik, itu cuma seminggu. Jika kamu bernasib baik, itu cuma seminggu. Proses seminggu, minggu keduanya sidang, minggu ketiganya kamu boleh beli tiket dengan syarat. Dok, ojo kemeresek, dok, handphonemu, dok. Dok, iya, lepasan Miss. handphone nih. Iya, Miss. Jadi pertama ke kantor polisi membuat surat kehilangan, kedua ke Kalun B. Setelah itu ada orang yang translatein bawa jaket yang tebel karena di sana dingin banget. Bisa jadi dikasih makan di sana, ditanyain sampai 1 harian. Setelah itu jika kamu tidak ada kasus mencuri, narkoba, penipuan atau apapun, biasanya kamu dilepaskan. Jadi tahanan luar minggu depan datang lagi. Tapi jika kamu punya kasus-kasus tertentu, penipuan atau apapun, maka kamu akan dimasukkan di sel. Jika kamu tidak memiliki kesalahan, kamu dilepaskan. Setelah dilepaskan, menunggu proses berikutnya. Proses berikutnya berapa lama? Tergantung. Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Bagaimana, Miss? Lah saya paspornya hilang. Beli tiketnya seperti apa? Kamu tidak perlu beli tiket dulu. Setelah kamu diputuskan sidang, biasanya disatin, selesai sidang Iya. itu baru dikasih tahu kamu boleh pulang Indonesia. Nah, dapat kertas itu kamu ke KJRI buat surat sementara pulang Indonesia. SL apa surat apa sih Surat jalan itu ya, surat Miss. jalan, surat jalan betul. Surat jalan itu setelah kamu punya surat jalan beli tiket, setelah beli tiket kamu serahkan ke imigrasi lagi. Jadi kamu nggak akan diborgol. Kamu nggak akan Iya, Miss. diborgol. Terus habis itu kan saya sudah pulang kan, Miss. Nanti saat namanya proses di lain negara bisa kan, Miss? Bisa, kalau ke lain negara bisa. Bisa. Makasih ya, Miss. Paham ya? Sudah Iya, cara-caranya paham ya? iya, Miss. Nggak usah takut. Karena kamu menyerahkan diri, kamu nggak akan ditangkap. Tapi kalau kamu tidak menyerahkan diri, maka kamu akan ditangkap di jalan dan akan dipenjara. Ya, Soalnya aku takut, Miss, banyak teman-temanku yang ketangkap itu di dalam lama-lama. lama-lama, Dok. Aku takut. Lebih baik ke situ. Iya, Dan kalau kamu nggak bisa buat paspor, lapor sama saya. Wong kamu pingin pulang, masuk di penggai paspor dipersulit. Karena kemarin saya dengar gosip bahwa buat paspor pingin pulang Indonesia selamanya aja dipersulit. Dibutuhkan surat-surat sih nggak jelas. Ya, iya, Miss. mm-mm. Makasih ya, Miss. Ya wes, gak usah wedi wes. Pulang ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Terima kasih. Makasih. Di sini saya sudah mulangin banyak sekali teman-teman ya.
dengan adanya podcast saya itu banyak sekali teman-teman yang pulang ke Indonesia dengan sukarela, karena mereka tahu sebab akibat dari perbuatan mereka. SPLT, SPLP Mbak, SPLT, Putri iki jan. Jadi jadi semudah itu ya sekarang ya. Karena saya rasa pemerintah Indonesia juga inginkan kalian pulang Indonesia bagi yang kaburan, biar tidak terjadi masalah. Dan ini sangat 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 bagus sekali teman-teman dengan sukarela pulang ke Indonesia ya.